Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube Agung Murdianto, teman-teman. Kali ini saya di kebun bakalan. Saya melakukan irigasi sekaligus membakar ini ranting-ranting yang kering. Nah, ini kenapa saya buat agak dekat dengan pohon durian? Salah satunya jika kita mendengar CN rasio ya teman-teman ya. C adalah karbon, N adalah nitrogen. Nah, salah satu untuk meningkatkan karbon atau rasio karbon di masa generatif adalah dengan melakukan pengasapan. Nah, pengasapan yang kita lakukan salah satunya seperti ini. Jadi membakar ranting-ranting kering. Nah, kalau ingin asapnya semakin banyak, tentunya masih ditambahkan dengan daun-daun yang agak basah ya teman-teman. Jadi asapnya nanti akan lebih banyak. Nah, untuk masa generatif ini karena kemarin itu ketika kita berikan pupuk pembungaan namun masih ada hujan, akhirnya terubus lagi teman-teman. Nah, ini untuk ngegas ini masa generatif ini kita berusaha untuk meningkatkan rasio karbon ya agar pohon mau berbunga teman-teman. Nah, ini masih terubus, ada terubusan ini. Jadi kita mau tidak mau ya tetap menunggu yang terubus ini menjadi daun tua dulu. Tapi sambil berproses itu untuk pupuk kita berikan nanti ketika daunnya sudah tua. Ini ya terubusan itu menjadi daun tua. Nah, di sisi lain kita untuk meningkatkan rasio karbonnya kita lakukan pembakaran ini, jadi pengasapan. Selain itu bisa juga dengan diberikan apa itu dami itu teman-teman ya, jerami itu loh, jerami kering itu kemudian ditaruh di area pohon durian itu juga banyak mengandung karbon ya, atau arang ya, arang itu juga banyak mengandung karbon teman-teman. Nah, karena mau tidak mau karbon juga dibutuhkan di fase generatif dan itu membantu pohon untuk berbunga. Jadi hormon yang ada di dalam pohon itu tidak hanya nitrogen ya. Jadi nitrogen itu dibuat menjadi lebih kecil ya. Aspek nitrogennya harus kecil, tapi aspek fosfat dan kalium itu tinggi. Nah, itu. Nah, ini dari tanggal 1 ya, kalau tidak salah tanggal 1 Juli hingga hari ini ya kalau tidak salah ya, itu paling tidak pokoknya sudah 10 hari lah ini tidak ada hujan. Dan alhamdulillah ini yang kita tunggu, semoga hingga daun ini yang terubusan ini menjadi daun tua tetap panasnya masih tetap seperti ini sehingga kita berikan ulang lagi untuk pupuk pembungaannya. Nah, sambil menunggu proses itu yang saya lakukan untuk menaikkan ya rasio karbon itu dengan melakukan pengasapan atau pembakaran seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan di kebun ini. Nah, ini karena apa teman-teman, dari literatur yang saya baca itu untuk pengasapan ini kan kandungannya ya, asap kan karbon ya teman-teman ya, karbon dioksida itu loh teman-teman. Jadi membuat entah hormon apa ya namanya di pohon itu nanti membuatnya itu untuk lekas bunga teman-teman ya. Tapi tidak hanya aspek itu saja loh teman-teman, tapi paling tidak salah satunya yang dibutuhkan juga itu karbon itu. Jadi kalau teman-teman cek pupuk atau di literatur yang mengandung karbon itu teman-teman silahkan diberikan aja jika pohon teman-teman sudah masuk di fase generatif ya. Silahkan bisa digas untuk memberikannya, ditaburkan di area ini. Arang itu juga ya, abu arang juga bisa ke sini, atau jerami ya yang sudah kering syukur membusuk ya teman-teman, sudah berbusuk silahkan teman taruh di sini aja. Nah, gitu. Nah, dibantu lagi dengan tambahan ini pengasapan. Insya Allah nanti
pohon di fase generatif akan segera muncul bunga teman-teman. Nah ini memang mau tidak mau kita harus memahami CN rasio ya teman-teman ya. Ya, C itu karbon, N itu nitrogen. Kalau di masa vegetatif atau pertumbuhan otomatis nitrogen yang paling besar. Itu. Jadi ketika nanti sudah buah, berarti pupuk apa yang harus kita berikan? Berarti pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Misalnya seperti urea. Seperti itu. Jadi biar nanti setelah buah itu daun segera terubus itu. Otomatis kalau sudah terubus berarti pohonnya sehat. Nah itu. Namun akhir-akhir ini teman-teman, karena cuaca yang sulit diprediksi ya, cuaca alam yang sulit diprediksi ini, mau tidak mau memang kita harus belajar seperti petani-petani di Thailand ya. Petani-petani di Thailand itu dari yang saya lihat dari YouTube maupun literatur itu mereka menggunakan hormon ya, hormon zat penumbuh tanaman ya, itu YPT-nya itu sejenis paklo ya. Nah, aspek paklo itu pada dasarnya mungkin keseluruhan petani menganggapnya apa ya, sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang beresiko gitu ya. Ya memang benar semuanya itu beresiko teman-teman. Tapi kita harus belajar ya teman-teman. Buktinya tuh apa ya, orang-orang di Thailand sana banyak menggunakan itu dan buktinya pohon juga tetap buah banyak, tapi pohonnya juga sehat. Nah, berarti pendapat tentang paklo itu bisa membuat pohon mati itu ya berarti terbantahkan, karena ternyata di sana menggunakan paklo buah banyak, pohon tetap subur. Nah, berarti harus kita pelajari bagaimana cara pemberiannya. Kemudian setelah diberikan itu muncul bunga, bagaimana agar bunga tidak jatuh, bagaimana buah menjadi sempurna dan maksimal. Setelah itu jika buah sudah mulai habis, apa yang harus kita lakukan, dari itu harus kita pelajari. Dan memang kita sebagai petani kalau hanya mengandalkan alam saja, sepertinya kita tidak mampu teman-teman untuk bertahan, karena perawatan dan lain sebagainya untuk jenis pohon durian premium ini memang mahal ya. Jadi menurut saya memang harus mempelajari ya, semuanya bisa dipelajari, bisa diuji cobakan. Jadi kita memang harus merelakan, mengikhlaskan. Kalau saya pengen mencoba nanti di pohon durian lokal teman-teman, dengan usia tanam yang 50 tahun. Nah, dengan dosis pemberian seperti ini berapa gitu. Kemudian untuk durian premium akan saya berikan pada durian bawor saya ya, di kebun saya sendiri. Kalau di kebun rawatan saya belum berani karena masih uji coba ya. Jangan, namanya uji coba mesti kan ada kekeliruan dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau ada kekeliruan ya pohon saya sendiri di kebun saya sendiri yang terdampak ya. Tapi kalau di kebun rawatan belum berani, kecuali saya benar-benar sudah menguasai teknik pemberiannya dan lain sebagainya, baru saya berani seperti itu teman-teman. Nah itu, jadi kali ini teman-teman kita harus belajar tentang CN rasio. Kemudian menurut saya, pendapat saya tadi, kita memang harus mau tidak mau belajar tentang apa itu paklo, bagaimana memberikan paklo pada pohon durian dengan rata-rata usia tanam 4 tahun up, seperti itu. Kriteria bagaimana, kemudian harus mempelajari daun ini untuk CN rasionya sudah sesuai ketika di masa generatif atau belum, kita juga memang harus belajar gitu teman-teman. Tetap semangat teman-teman, semoga kita bisa sukses dari hasil bertani ini ya. Semoga mimpi yang kita harapkan itu bisa tercapai, bisa terwujud ya teman-teman.
Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh subscriber Agung Murdianto. Salam pertanian dari Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.